Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, kita lanjutkan ya. Kalau yang tadi kita sudah bahas Mendel 1 dan Mendel 2, sekarang kita akan coba membahas penyimpangan semu hukum Mendel ya. Penyimpangan semu hukum Mendel itu apa? Penyimpangan. Kita lihat. Yaitu bentuk persilangan beberapa alel yang menghasilkan rasio yang berbeda atau menyimpang dari dasar hukum Mendel. Jadi yang dimaksud penyimpangan semu adalah tidak sepenuhnya. Jadi kalau hukum Mendelnya gimana, dia menyimpangnya gimana. Ini disebut menyimpang karena rasio fenotipnya yang diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel yang semula. Jadi dia menyimpang dari segi rasio fenotip. Ibu garis bawahi, dia menyimpang dari segi rasio fenotip. Nah, kita akan lihat. Contoh penyimpangan yang pertama ada atapisme. Apa itu? Pasangan gen yang saling berinteraksi dan pengaruhnya sama kuat sehingga memunculkan fenotip yang baru. Nah, kita lihat ini ada gambar dari jengger-jengger ayam ya. Nah, kita lihat ini. Atau disebut juga dengan gambar dari jengger atau pial. Ada pial bentuknya biji, ada pial bentuknya model bilah ya, dan sebagainya. Ada rose ya, ada walnut dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita lihat. Contoh persilangannya adalah ini. Jadi misalnya kita mau menyilangkan, mau menghibrid ya, ayam dengan pial rose. Ini genotip yang diwakilinya adalah huruf R besar, P kecil dengan ayam berpial PA ya. Nah, kita lihat ini. Jadi F1-nya adalah walnut. Inilah dia. Nah, kok walnut penyimpangannya? Nah, kita lihat. Jadi kalau walnut disilangkan kembali dengan walnut ya. Nah, maka rasio genotipnya adalah 9:3:3:1. Jadi ini terjadi penyimpangan pada hukum Mendel. Nanti Ananda bisa latihan. Ini persilangan ini memang kita harus latihan, banyak latihannya. Next, berikutnya polimeri. Poli berarti banyak, yaitu sifat saling menambah atau saling menguatkan sifat yang sama atau sifat kumulatif. Jika gamet yang dominan semakin banyak, maka warna dominan semakin kuat. Jika gamet yang dominan semakin sedikit, maka warna dominan semakin lemah. Jika tidak ada gamet yang dominan, maka ia berwarna putih atau dikatakan resesif. Contoh persilangannya, nah ini dia. Jadi menyimpangnya adalah dia menjadi 15:1. Itu dia. Nah, ini persilangannya semua. Anda bisa lihat dan Anda bisa latihan di rumah. Ini supaya kita lihai memang diperbanyak latihan. Karena kita tidak bisa bertatap muka, ya, makanya Ananda latihan di rumah. Nanti hasil latihannya boleh juga ditunjukkan ke ibu. Ini dia, ya. Ini merah, M1, M2 merah. Ini dia putih. Jadi lihat rasio fenotipnya adalah 15:1. Berikutnya yang ketiga, kriptomeri. Sifat tersembunyi dari suatu gen dominan. Ini contohnya bunga Linaria marokana, ya. Dipengaruhi oleh hormon antosianin. Kita lihat pigmen ya, dipengaruhi oleh pigmen. Persilangannya ini dia. Jadi rasio fenotipnya, ingat tadi penyimpangannya terjadi pada rasio fenotipnya adalah 9:3:4. Jadi contohnya merah disilangkan dengan putih. F1-nya muncul ungu. Kalau ungu disilangkan lagi dengan ungu,
maka banyak yang muncul dengan rasio fenotipnya 9:3:4. Ini juga Ananda harus latihan di rumah ya. Kemudian epi dan hipostasis. Apa itu kalau epi? Gen yang berinteraksi mengalahkan gen yang bukan alelnya. Dia menutupi, itu epi. Kalau ditutupi namanya hipo. Ini pengertiannya. Kita lihat persilangannya. Ini dia. Jadi rasio perbandingannya 12 ya, banding 3:1. Nih. Sini penyimpangannya nanti. Anda lihat semua apa yang terjadi pada kolom-kolom ini, nanti penyimpangannya ini. Oke, next. Yang nomor 5, gen komplementer. Kita lihat gen yang berinteraksi dengan melengkapi satu sama lain. Ini persilangannya. Jadi rasio genotipnya adalah 9:7. Rasio genotipnya. Lihat, jadi kan menyimpang dengan hukum Mendel. Nah ini semua persilangannya, hasil dari persilangannya. Anda bisa latihan ya. Bu, harus warna putih. Dengan putih, tapi kita mau mencoba ya. Mencoba dengan pengertian yang tadi adalah berinteraksi dan melengkapi. Dicoba saja ya. Kemudian pakai buku referensi-referensi yang lain. Paham ini, insya Allah ini paham. Ini persilangan yang kita paham kalau kita banyak mencoba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.